Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di proyek dan ini lokasinya berada di Bangsri, Jepara. Proyek ini sudah berjalan 80% ya. Kita lihat, kita cross check dalamnya seperti apa dan untuk progresnya seperti apa, sekaligus kita review rumah atau bangunannya ada apa saja layoutnya. Yuk kita masuk ke dalam. Ini adalah rumah Sultan. Karena megahnya, kemudian mewahnya, ini wow banget ya. Terlihat dari fasad atau tampilan depannya, ini sudah super duper mewah sekali. Dilihat ada pilarnya yang menjulang tinggi, kisaran 9 meter ya ke atas. Dan untuk di bawah ini, yang saya pijaki saat ini adalah carportnya. Ini ukurannya 9x10 dan bisa diakses untuk 2 mobil atau ditambah dengan kendaraan lain seperti sepeda motor atau sepeda. Ini bisa semuanya ya. Dan untuk uniknya, carportnya ini sekaligus di atasnya dijadikan rooftop. Jadi ini adalah kepintaran atau seninya arsitektur kami. Jadi kita memanfaatkan carportnya ini sekaligus di atas daknya ini ada rooftopnya. Jadi bisa menjadi 2 ruangan. Kita lanjut ya. Oke, sampai di sini kalian bisa melihat teman-teman semua, baloknya aja atau tiangnya aja ini sudah lebar sekali ya. Ini lebar sekali dan ini bisa dipastikan kuat karena semuanya sudah dihitung oleh arsitek kami. Kita ke depan. Wow, ini ya. Ini adalah ciri khas rumah modern klasik. Pilarnya yang sangat tinggi, kemudian besar, ini menjadi ikon khusus bahwasanya sudah pasti ini temanya adalah klasik. Pilarnya ini tingginya 9 meter, dimensi lebarnya ini unfinishednya itu 30x30, dan ini ada profilan pilarnya, ini kurang lebih menjadi 45 dimensinya ya, 45 cm. Dan tampak depannya seperti ini, tinggi sekali ya. Saya berdiri di sini aja kelihatan kecil. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Untuk detailingnya, rumah ini sangat luar biasa karena setiap sudutnya itu ada profilannya, dan kita juga menggunakan tukang atau pekerja khusus di bagian profilan, jadi hasilnya bisa rapi, manualannya juga rapi. Tampaknya seperti ini, dan ini kita berada di pintu atau akses utamanya. Pintunya untuk kusennya ini terbuat dari kayu jati, ini lebar sekali daun pintunya. Kemudian untuk pemanisnya di sini nanti akan ada kaca, jadi menambah kesan klasiknya itu dapat banget. Ini juga tinggi ya, jadi kesannya itu mewah, elegan, dan juga luxury. Yuk kita masuk lagi. Wow, karena ini adalah konsep open space, jadi rumah ini terlihat luas banget. Dan di sini nanti akan ada ruangan untuk penerima tamu. Jadi di sini ada ruang tamunya, dan di sini nanti akan ada partisi yang menyekat antara ruang tamu dan juga ruang di dalamnya. Dan yang membuat saya excited banget itu adalah plafonnya, teman-teman. Coba lihat, plafonnya ini unik, mewah, ada ornamen mainannya di tengah seperti ini ya. Karena memang kita mengutamakan
untuk pola desainnya dan juga untuk materialnya ini juga yang berkualitas banget ya. Jadi tampilannya mewah, terlihat ada mainan lampu strippingnya juga yang membuat kesan mainannya ini lebih hidup. Rencananya di sini akan ada lampu gantungnya juga. Ini nanti di sini bisa digunakan juga, dan ini panjang banget ya, antara pintu ke belakang ini juga sudah lumayan besar sekali. Kalau teman-teman bisa melihat, ini mainannya ini beda antara bagian ruang tamu dan di sebelah sini itu lebih ke unik ya, karena lebih melingkar seperti ini. Jadi kesannya tidak monoton, tidak sama. Kita masuk ke belakang sini. Ada ruangan apa ya? Di sini ada ruangan dapur. Jadi ini dapur kotor. Ini nanti akan ada wastafelnya, kemudian ada kompor dan lain sebagainya. Ini untuk kebutuhan masak untuk yang kotor-kotor. Seperti itu, kita lanjut ke sana. Oke, di area belakang sini, ini area taman atau ruang hijau. Di sini nanti akan ada kolam dan juga taman kecil. Jadi menambah suasana rumah ini sejuk dan juga nyaman sekali ya. Lumayan cukup besar untuk kolam dan juga taman. Di sampingnya, di sebelah sini ada kamar mandi. Ini kamar mandi luarnya. Dan ini sudah masuk di tahap finishing ya. Keramik dindingnya sudah terpasang, tinggal saniternya. Saniternya ini nanti proses di 80-90%. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum kita masuk ke bagian atas, kita review yang sebelah sini. Ini ada satu kamar di depan dan ini ada bukaan jendela. Jendela ini kurang lebih sama ya, 2 meteran, dan view-nya itu langsung menghadap ke depan. Jadi ini nanti di finish kaca. Kemudian untuk ruangannya sendiri ini kurang lebih 4x3, cukup luas untuk satu kamar. Untuk finishingnya ini sudah 80-90%. Ini nanti kemungkinan 1 minggu sudah finish semua. Oke. Di sini juga ada satu kamar mandi. Ini masih dalam proses pengerjaan. Untuk kamar mandinya ini kamar mandi dalam ya. Jadi tadi di sana ada kamar mandi luar satu dan satu kamar di sini ada kamar mandi dalamnya. Kita lanjut ke bagian samping. Oke. Di sini ternyata ada space atau ruangan untuk mushola. Nah, kenapa harus ada mushola? Karena memang ini dikhususkan untuk tempat beribadah. Ini untuk ukurannya kurang lebih 2 meter kali 2,5. Jadi cukup untuk beribadah berjamaah dan lain sebagainya. Atau untuk beribadah yang lain juga bisa. Nah, ini nanti juga ada bukaannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke atas. Oke, ini tangga akses untuk naik ke atas. Ini masih proses ya. Ini belum di finishing. Rencana ini nanti juga ada railingnya. Jadi railingnya di sini nanti. Dan untuk kenyamanan, ini nyaman banget karena struktur atau tangganya ini besar ya. Jadi tidak terlalu kecil, pas. Dan di sini juga ada pijakan yang lebar sekali.
Jadi untuk pengalaman menaiki tangganya ini enak. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini ada bukaan seperti ini ya. Ini namanya area void. Jadi kalau dilihat dari atas, ini bisa melihat ke bawah. Dan di bawah itu nanti akan ada ruang atau digunakan untuk living room. Jadi terlihat dari atas, dari bawah juga melihat ke atas juga bisa. Kenapa harus ada void seperti ini? Karena kita pengen bukaannya itu besar dan akses atau sirkulasi udara dan juga sirkulasi pencahayaannya itu maksimal. Ada satu sirkulasi di sini, sirkulasi cahaya dapat dari belakang ini ya. Ini besar sekali, kurang lebih 4 meter kali 3 untuk kacanya ya. Ini kalau ke jam 12 siang ke atas ini cahaya masuk semua, jadi lebih menghemat listrik dan pastinya untuk sirkulasi aman sekali ya. Rumah ini jam 1 ke atas ini nggak terlalu panas. Kemudian untuk di atas ini ada profilan atau ornamen lingkaran. Ini juga menambah kesan mewah sekali. Ada listrik lampu LED stripnya juga, jadi membuat lingkaran ini ada shadownya ya, jadi terlihat hidup sekali. Dan ini juga dikerjakan oleh tukang profesional, karena di Arga itu tidak mau pakai tukang yang abal-abalan. Nah, di tengah sini sebelum kita lanjut, ini juga ada area atau ruangan atau space. Ini nanti kemungkinan besar akan digunakan untuk ruang keluarga juga. Di atasnya di finish dengan plafon yang hampir sama, cuman untuk motifnya ini beda. Kalau di sini motifnya adalah kotak-kotak seperti ini. Kalau di area void itu lebih ke lingkaran seperti ini ya. Ini luas banget. Saya berdiri di sini saja bentangannya kurang lebih 5 meteran. Ini kurang lebih 5 meteran dan cukup luas untuk area keluarga. Kita lanjut ke kamar anak. Ini untuk kusennya ini dari aluminium ya. Jadi aman, rayap tidak akan tedas ini ya. Kemudian di finish nanti pakai pintu plywood. Nah, untuk kamar ini kurang lebih sama seperti kamar di bagian bawah. Kurang lebihnya ini 4x4, hampir mirip dari yang di bawah. Dan di sini juga dilengkapi dengan satu kamar mandi dalam. Kamar mandinya seperti ini. Ini kurang lebih 1,5 kali 1,5 ya. Cukup untuk kamar mandi anak, dan ini tinggal mengisi untuk saniternya. Kita lanjut lagi. Di sini ada satu bukaan jendela, dan ini unik. Saya baru membuka segini saja. Ini anginnya ini sudah berasa banget loh ya. Nah, ini sudah berasa banget, dan ini memang tim arsitek kami sudah memperhitungkan dari arah mata angin, kemudian arah timur, barat, dan selatannya ini juga sudah diperhitungkan. Ini anginnya itu spoi-spoi banget loh. Padahal baru saya buka segini saja, apalagi kalau full ya. Nah, ini sejuk. Tanpa menyalakan AC atau kipas angin, ini sudah aman sih menurut saya, karena desainnya ini sudah difikirkan untuk sirkulasi udaranya. Kita lanjut lagi. Nah, kita berada di kamar utamanya.
Kamar utamanya ini luas banget, kurang lebih dimensinya ini 5x4 ya, 5x4 meter, jadi sangat luas. Saya di sini saja, oh sudah terlihat ya. Kalau untuk tempat tidur atau ranjangnya biasanya kan 200 kali 180. Ini juga muat di sini dan masih ada space banyak sekali. Dan ini sudah finishing, tinggal finish final terakhir untuk pengecatannya. Lantainya ini juga sudah terpasang rapi, semua full granit ya. Motifnya sama semua, dari atas sama bawah. Ini motifnya sama. Jadi owner kami tidak ingin terlalu banyak motif yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada satu jendela sekaligus menjadi sirkulasi udara utamanya. Ini kalau dibuka seperti ini, anginnya itu bisa masuk. Cahaya juga bisa masuk. Ini kalau saya matikan lampunya, kalau di siang hari, nah, kondisinya seperti ini. Jadi masih ada cahaya, masih terang, karena jendela ini kurang lebih 3 meter ya. 3 meter kalau dibuka. Untuk pintunya ini kisaran 2 meteran. 2 meteran lah ya. 2 meteran. Untuk sisi kanan kiri ini kurang lebih kalau dijadikan satu ya, ini 3 meteran. Nah, ini kalau posisi tertutup seperti ini. Dan ini untuk materialnya kita menggunakan aluminium juga, dilengkapi dengan kaca seperti ini. Ini kacanya kalau dari depan ini hitam ya, tidak terlihat. Kalau dari dalam seperti ini bisa terlihat. Nah ini. Kemudian di depan sini ini juga ada area balkon. Ini simple balkonnya tapi sangat indah ya. Karena sisi kanan kirinya ini nanti kalau sudah jadi ini bagus banget. Ini pilarnya kan sampai sini ya. Untuk profilan pilarnya itu sampai atas, dan di atas situ yang kosong itu nantinya akan ada mahkotanya. Akan ada mahkotanya yang menambah kesan klasiknya itu dapat banget. Oke. Kita lanjut ke samping. Oke, ini masih di area kamar ya. Jadi kamarnya ini yang di sebelah tadi adalah kamar khusus untuk tidur. Kalau di sini khusus untuk wall-in closet. Jadi nanti di sini akan ada interior lemari atau wardrobe-nya. Jadi nanti khusus untuk menyimpan pakaian, perhiasan, dan juga sepatu-sepatu, barang-barang dari owner disimpan di sini semua. Jadi full untuk ruangan sebelah itu untuk tidur. Untuk semua penyimpanan atau storage itu di ruangan ini. Nah, ini enaknya kalau punya lahan yang luas, itu arsitek bisa mengekspor ide-ide yang bagus seperti ini. Kemudian di sini nanti juga ada kamar mandi. Ini kamar mandinya, kamar mandi utamanya. Ini cukup luas dan besar sekali. Kurang lebih untuk panjangnya ini kurang lebih 4 meter. Untuk lebarnya 1,5 ya. Nah, kurang lebih lebarnya ini 1,5. Dan di sini sudah full finish granit yang sama. Untuk dindingnya sama dengan granit yang lantai bawah dan juga atas. Namun untuk lantai dasarnya kita menggunakan granit yang lebih matte atau lebih doff ya. Seperti ini. Ini bagus banget. Dan di sini nanti akan ada wastafelnya juga. Kita lanjut. Sebenarnya di depan sini itu rooftop. Jadi kalau owner mau ke rooftop cukup membuka pintu di sebelah sini.
Oke. Tapi kalau ada tamu, keluarga atau kerabat atau saudara yang jauh mau diajak ke rooftop, tidak perlu lewat sini karena ini adalah area privat dari owner kita. Lewatnya di samping. Nah, ketika ada tamu atau kerabat atau saudara jauh yang mau diajak ke rooftop, tidak perlu aksesnya itu masuk ke kamar utama karena itu adalah area privat owner kita. Masuknya atau lewatnya itu di sebelah sini, samping tangga. Jadi naik dari tangga ke sisi sebelah sini. Nah, di sini ada lorong menuju ke rooftopnya. Ini untuk kusen pintunya, ini juga sama, semuanya full aluminium dan ini tinggi sekali ya. Saya ini 170-an, ini kemungkinan kurang lebih ya 2 meteran lah, 2 meteran tingginya. Dan kita sedang berada di rooftopnya. Rooftopnya ini luas, untuk luasannya hampir sama dengan carport di bawah. Jadi 9 kali 5 meter. Panjangnya ini 9, untuk lebarnya ini kurang lebih 5 meter. Ini asik sekali, tapi kalau siang seperti ini ya jelas panas ya. Tapi kalau sore atau malam menikmati suasana di area rooftop sambil memandangi area jalan raya, ini asik banget deh. Dan di sini teman-teman bisa melihat ada profilan yang membentuk full menghiasi sudut-sudut bangunannya. Ini klasik banget ya. Dan di sini juga ada tali air yang kurang lebih ini 5 sentinan untuk mempercantik dan mempermanis dari bangunannya. Bisa dilihat di sana, dari atas ini pilarnya gede banget ya, besar banget, dan di atas itu nanti ada mahkotanya. Jadi terlihat klasik, mewah, dan juga elegan. Rumah ini progresnya sudah 80%. Jadi kalau teman-teman mau survei ke sini, lihat hasil karya dari Arga Arsitek, bisa banget karena ini masih di tahap 80% ya. Kalau nanti kemungkinan 1 bulan ke depan akan selesai 100%. Sekian review dan juga cek progres project dari Arga Arsitek. Untuk teman-teman yang mau membangun rumah, hotel, atau kos-kosan, atau bangunan yang lainnya, silakan hubungi nomor di bawah ini atau klik link yang ada di bio kami. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa!